Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang identifikasi kasus-kasus yang melatar belakangi terbitnya Sarbanes-Oxley (ACT) atau SOX dan dampak ratifikasinya pada praktik akuntansi dan tata kelola perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Tika Dian Afifa MPM 017, yang kedua ada Anida Fauzizah MPM 150, yang ketiga ada Calida Nur Rahmadiani NPM 151. Latar belakang dari SOX. Sarbanes-Oxley atau kadang disingkat SOX merupakan undang-undang paling baru di Amerika Serikat yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002. Sarbanes-Oxley atau Sarbanes-Oxley OJT 2022, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 atau Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik atau yang kadang disingkat SOX. Sarbok atau SOA adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan, manajemen perusahaan publik, serta kantor akuntan publik atau KAP yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Dasar dari penyusunan undang-undang ini adalah sebagai bentuk respon dari Kongres Amerika Serikat terhadap skandal-skandal akuntansi pada korporasi besar seperti kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen, kasus keberangkutan yang dialami oleh Tyco International, Adelphia, WorldCom, dan perusahaan besar lainnya, di mana melibatkan peran KAP yang termasuk dalam The Big Five. Rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana identifikasi latar belakang atau kasus terbentuknya Undang-Undang SOX. Yang kedua, bagaimana dampak dari ratifikasi SOX pada praktik akuntansi maupun konsep tata kelola perusahaan. Yang ketiga, apa saja yang diatur dalam SOX. Untuk tujuannya itu yang pertama untuk mengidentifikasi latar belakang dan kasus terbentuknya Undang-Undang SOX. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari ratifikasi SOX pada praktik akuntansi maupun konsep tata kelola perusahaan. Yang ketiga ada mengetahui hal-hal yang diatur dalam SOX. Identifikasi kasus yang melatar belakangi Sarbanes-Oxley Act. Yang pertama, kasus perusahaan WorldCom. WorldCom merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang telekomunikasi dan menjadi salah satu penyedia layanan internet terbesar di dunia. Pada tahun 2002, WorldCom terlibat kasus praktik akuntansi dan kecurangan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat. WorldCom mengakui bahwa mereka telah menyembunyikan biaya sebesar 3,8 miliar dalam laporan keuangannya. Kedua, kasus perusahaan Tyco. Tyco merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang komponen elektrik, perawatan kesehatan, dan peralatan keamanan. Pada tahun 2000-an, skandal keuangan yang melibatkan perusahaan multinasional Amerika Serikat bernama Tyco International Ltd ini bermula ketika CEO Tyco, Dennis Kozlowski, didakwa melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar $170 juta dan dianggap sebagai tindakan kejahatan korporasi. Yang ketiga, kasus perusahaan Enron, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan energi di Houston, Texas, Amerika Serikat. Kasus Enron terjadi sekitar tahun 2000. Kasus ini melibatkan kantor akuntan publik Arthur Andersen. Pada kasus Enron tersebut terjadi manipulasi laporan keuangan. Pada laporan keuangan dilaporkan perusahaan mencatat keuntungan $600 juta Amerika Serikat, padahal sebenarnya perusahaan mengalami kerugian. Yang keempat, kasus perusahaan Adelphia, merupakan perusahaan kabel terbesar di Amerika Serikat pada tahun 1999. Skandal terungkap pada 4 Maret 2002, terjadi dari anggota keluarga pendiri yaitu John, Michael, Timothy, dan James bersama dengan 2 pimpinan eksekutif lainnya yang ditangkap karena secara sengaja mengambil bagian dari aset perusahaan Adelphia untuk kepentingan pribadi. Yang kelima ada kasus Xerox Corporation, merupakan perusahaan fotokopi berskala besar.
Perusahaan tersebut telah membuat kesalahan fatal dengan adanya fraud revenue yang mencapai 2 miliar US dollar dan hampir bersamaan dengan waktu terjadinya skandal akuntansi keuangan pada tahun 2002 terbesar di dunia. Xerox Corporation melakukan berbagai kesalahan pencatatan accounting dalam keuangan mereka, termasuk memindahkan biaya ke masa depan dan memperbesar pendapatan melalui kontrak sewa mesin fotokopi. Dampak dari ratifikasi SOX pada praktik akuntansi maupun konsep tata kelola perusahaan. Sarbanes-Oxley Act atau SOX, yaitu penerapan SOX di dalam suatu perusahaan merupakan bagian dari manajemen risiko bagi profesi akuntan yang sangat menunjang proses audit sebuah perusahaan. Implikasi lebih jauh, para akuntan menjadi lebih profesional dan skandal akuntan makin terjaga. Manfaat penerapan SOX di suatu perusahaan yaitu membuat sistem pengendalian menjadi lebih baik sehingga tingkat kepercayaan investor tinggi. Selanjutnya, dampak penerapan SOX terhadap profesi akuntan. Yang pertama, Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB, yaitu dibentuknya lembaga swasta PCAOB untuk menggantikan Public Oversight Board atau POB yang selama ini di bawah kendali profesi akuntan. Kedua, rotasi lead audit partner dan reviewing audit partner harus dilakukan setiap 5 tahun dan sanksi yang berat dikenakan atas pelanggaran securities laws, perbuatan corporate fraud, and document shredding. Yang ketiga, certification of financial report, yaitu CEO dan CFO diwajibkan memberikan sertifikasi terhadap financial statements. Kemudian yang keempat, false information, yaitu pengenaan sanksi yang berat bagi eksekutif yang memberikan informasi yang salah. Yang kelima, foreign public accounting firm atau kantor akuntan yang mengaudit perusahaan publik harus terdaftar pada PCAOB. Isi dari SOX. Hal-hal yang diatur dalam Sarbanes-Oxley Act. Dalam Sarbanes-Oxley Act diatur tentang akuntansi, pengungkapan, dan pembaharuan governance, yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembahasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu, diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada Dewan Komisaris, komite audit, dan pihak manajemen. Yang kedua, mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal. Yang ketiga, menambah tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan. Selanjutnya, mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KP kepada klien karena memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud. Yang terakhir, mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflict of interest, menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Sarbanes-Oxley Act atau SOX memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi investor melalui keakuratan dan kepastian pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Selain itu, dalam adanya SOX, maka akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap pasar modal serta dapat mencapai suatu tata kelola perusahaan yang baik. Sarbanes-Oxley Act atau SOX diresmikan sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang mengakibatkan kerugian hingga triliunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal nasional. Contoh beberapa skandal yang melatar belakangi SOX yaitu kasus perusahaan Wondercom,
kasus perusahaan Tyco, kasus Enron, kasus Adelphia Communication Corp, dan kasus Zero Crops. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya undang-undang ini diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas perusahaan, transparansi, dan pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan fraud, serta membuat perhatian pada tingkat sangat tinggi terhadap corporate governance. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai identifikasi kasus yang melatar belakangi terbitnya Sarbanes-Oxley Act dan dampak ratifikasi pada praktik akuntansi dan tata kelola perusahaan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.